Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya dan siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Pada bab sebelumnya yang kita bahas adalah mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, bab kali ini yang akan kita bahas adalah sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kenapa sih nggak disatuin aja tuh reproduksi manusia, tumbuhan sama hewan dijadiin satu aja? Alasannya tidak dijadikan satu adalah karena tumbuhan dan hewan itu cara reproduksinya ada sedikit perbedaan dengan manusia. Untuk itu sebelum kita membahas bab 2, ada baiknya ibu pengen kamu paham dulu apa perbedaannya antara reproduksi manusia dengan reproduksi tumbuhan dan hewan. Untuk reproduksi pada manusia itu namanya reproduksi. Kalau reproduksi itu kan nama lainnya adalah perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu identik dengan melahirkan. Nah, kalau seseorang ingin melahirkan, berarti kan harus ada dua individu di sana yang terlibat. Kalau untuk manusia ya, yaitu yang pertama yang harus ada adalah si betinanya atau wanita yang akan menghasilkan sel telur. Ingat bab 1, wanita menghasilkan sel telur, dan harus ada laki-lakinya. Ya, laki-lakinya atau jantan itu dia akan menghasilkan sel sperma. Jadi untuk manusia ini dia memerlukan atau membutuhkan dua induk, tidak bisa hanya satu induk. Dua induknya harus yang berlawanan jenis. Kalau misalkan dua induknya sejenis, jadi laki-laki sama laki-laki alias gay, perempuan sama perempuan alias lesbi, kira-kira bisa kan jadi anak? Kan nggak mungkin kan jadi anak. Maka dari itu dalam Islam itu dilarang keras ada yang gay atau lesbi, karena kalau misalkan ada orang-orang seperti itu udah bakal dipastikan bahwa manusia itu besok akan punah, karena kan nggak mungkin laki sama laki menghasilkan anak, ya kan? Makanya itu tidak diperbolehkan sama sekali alias haram. Nah, udah paham ya? Jadi kalau untuk manusia itu dia memerlukan dua induk yang berlawanan jenis, ada laki-laki dan ada perempuan. Sedangkan jadi dia cuma satu, kalau manusia cuma satu cara ya, yaitu dengan melalui perkawinan. Kalau untuk reproduksi tumbuhan dan hewan itu dia bisa dua cara. Yang pertama sama seperti manusia, harus ada perempuan dan laki-lakinya sehingga menghasilkan anak. Jadi memerlukan dua induk. Tapi dia juga untuk tumbuhan dan hewan juga bisa hanya dengan satu induk saja. Emang bisa Bu, satu induk bisa. Contohnya, kamu pernah lihat tanaman singkong kan? Singkong reproduksi itu kan memperbanyak diri. Singkong itu bisa diperbanyak. Salah satu caranya adalah cukup kamu potong aja batangnya, terus kamu tanam di tanah, tumbuhlah dia yang baru lagi, ya kan? Jadi hanya perlu satu induk saja. Nah, kalau yang menggunakan dua induk ini, kan dia ada dua individu yang terlibat, yaitu yang perempuan sama yang laki-laki. Berarti kan nanti anaknya seperti kamu itu anak dari bapak dan ibu kamu, pasti kamu akan mirip salah satunya, ya kan? Bisa mirip ibu kamu atau bisa mirip ayah kamu. Sedangkan kalau yang induknya hanya satu, itu pasti anaknya itu mirip semua sama induknya, karena kan induknya cuma satu. Jadi dia nggak ada campuran dari siapa-siapa. Jadi kalau yang identik dengan induknya itulah yang cuma satu induk saja. Udah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau manusia itu harus ada dua induk berlawanan jenis, kalau tumbuhan dan hewan bisa dua induk, bisa satu induk. Secara umum, kita masuk ke bab 2, sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Secara umum, reproduksi pada tumbuhan dan hewan dibagi dua. Seperti tadi yang ibu kasih tahu, ada dua induk dan ada satu induk. Nah, bahasa kerennya kalau ada dua cara ya untuk reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama itu secara seksual. Seksual itu berarti secara kawin. Kawin, seksual berarti kawin. Kalau kawin berarti harus ada, ini salah ya, maaf. Harus ada laki-laki dan perempuan, yaitu dua induk, sehingga nanti anak yang dihasilkan dari perkembangbiakan secara kawin ini, anaknya bisa
mengikuti yang laki-laki atau mengikuti perempuan, jadi tidak sama dengan induknya, bisa ke induk yang laki atau perempuan gitu. Nah kalau yang kedua itu secara aseksual. Tadi bedanya seksual sama aseksual, ini kan tulisannya seksual ya, sama-sama. Nah kalau di sini ada A-nya, A ini artinya tidak. Seksual itu kan artinya kawin. Kalau aseksual berarti artinya tidak kawin. Kalau tidak kawin berarti cukup hanya ada satu induk, di mana nanti anaknya akan sama persis dengan induknya. Oke, semoga dipahami itu ya. Selanjutnya, yang pertama itu reproduksi. Kita akan bahas kan reproduksinya tumbuhan dan hewan. Yang pertama kita bahas dulu reproduksi pada tumbuhan. Seperti waktu kelas 7 kalau nggak salah ya, atau kelas 8 lah itu, kamu belajar kingdom. Nah, untuk kerajaan tumbuhan atau kingdom plantae itu dibagi menjadi 3, yaitu ada tumbuhan berbiji, ada berbiji tertutup, yang mana bijinya itu ditutupi oleh daging buah, seperti mangga. Mangga itu kan bijinya di dalam, baru habis itu daging buahnya di luar. Itu contoh tumbuhan berbiji tertutup. Dan juga ada tumbuhan berbiji terbuka, di mana bijinya itu adanya di luar, baru dagingnya di dalam. Contohnya apa Bu? Contohnya melinjo. Tahu nggak melinjo kamu? Melinjo itu kan kulitnya dulu, baru dagingnya ada di dalam. Bagi yang pernah makan melinjo ya. Terus yang kedua itu tumbuhan lumut. Lumut tahu sendiri yang ada di batu, yang licin-licin. Yang ketiga tumbuhan paku. Paku itu juga sepertinya ada di batu juga, cuman dia di belakang daunnya itu ada titik-titik hitam seperti spora. Nantilah Ibu bahas di selanjutnya ya. Nah yang akan kita bahas pertama kali adalah tumbuhan berbiji dulu. Oke, tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Nah kan kita bahas reproduksinya ya. Reproduksi yang pertama kita bahas adalah secara aseksual. Ingat aseksual artinya apa? A artinya tidak, seksual artinya kawin. Jadi aseksual artinya tidak kawin. Kalau di tumbuhan waktu kamu SD dulu nama lainnya adalah secara tidak kawin, itu nama lainnya vegetatif. Oke, vegetatif ini juga secara aseksual ini dibagi dua untuk tumbuhan. Yang pertama vegetatif secara alami. Contohnya, ini pokoknya pelajaran SD deh, kamu udah pada tahu lah, paham insya Allah. Yang pertama pakai rizoma, nama lainnya rimpang atau akar tinggal. Contohnya pada tanaman jahe atau kunyit. Jahe atau kunyit itu kan dia adanya di bawah, di seperti akar. Nah itu berarti dia reproduksinya secara alami. Oke, yang kedua stolon atau geragi, batang yang menjalar di atas tanah. Contohnya itu pada pegagan dan stroberi. Jadi stroberi itu kan batangnya adanya di atas tanah tuh, dan menjalar, intinya menjalar dan di atas tanah. Yang ketiga umbi lapis. Umbi lapis itu ya tahulah, contohnya bawang merah sama bunga tulip. Kalau bawang merah tahu sendiri kan, dia berlapis-lapis. Dari situlah dia berkembang biak secara aseksual dan alami. Nih contohnya bunga tulip sama bawang merah. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang ini itu adalah batang yang menggembung tumbuh di dalam tanah, berisi cadangan makanan. Jadi dia gede di dalam tanah. Tapi itu batang ya, bukan akar. Lain lagi nanti kalau akar. Kalau batang yang di dalam tanah bentuknya besar, itu namanya umbi batang. Contohnya kentang, ya kan? Kalau singkong gimana Bu? Singkong kira-kira batang atau akar? Kalau singkong itu kayaknya lebih cenderung ke akar ya, yang besar. Ini kalau ini batang yang besar, contohnya adalah kentang. Selanjutnya ini ya, nih dia gambarnya ya kan. Lanjut, yaitu umbi akar. Kalau ini akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jadi kalau yang gede-gede di bawah tanah itu fungsinya untuk cadangan makanan deh. Ya, ingat itu. Ntar ada soalnya. Nah, umbi akar ini contohnya itu wortel sama lobak. Wortel itu bukan batang, tapi dia akar. Ya kan? Ini akarnya, ini batangnya kecil-kecil, dan ini adalah daunnya. Kalau tentang akarnya ini masih ada, jadi dia berfungsi sebagai batangnya, ini daunnya. Selanjutnya adalah dengan cara tunas. Contohnya pohon pisang. Pohon pisang itu untuk memperbanyaknya dia cukup kamu tanam aja tunas ya kan, dia bertunas ntar numbuh lagi, tanam lagi.
Terakhir, tunas adventif, tunas yang tumbuh di bagian tubuh tumbuhan. Contohnya ada tanaman cacar bebek. Nih, jadi ini daun doang. Nah, dia tunasnya tumbuhnya di ketek daun sini. Ketek daun, emang dibilangnya ketiak daun, ya. Jadi total semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cara reproduksi secara aseksual atau vegetatif yang alami. Alami artinya tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Jadi dia secara alami. Oke. Lanjut kita ke vegetatif buatan. Buatan artinya berarti ada campur tangan manusia di dalamnya ya. Yang pertama itu adalah stek. Stek itu batang atau daun dipotong lalu ditanam. Gampang banget sih kalau stek ini. Contohnya di tanaman singkong. Nah, kamu potong, tanam, tumbuh deh. Kalau orang-orang kampung biasanya singkong itu paling gampang deh ditanamnya. Lanjut, yang kedua adalah merunduk. Merunduk itu membengkokkan cabang tanaman ke tanah lalu akan tumbuh. Jadi cabangnya dibengkokin aja ke dalam tanah, terus ditanam nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Contohnya tanaman melati. Nih, pertamanya kamu bengkokin, tanam di tanah, nanti dia akan tumbuh. Dibengkokinnya bukan alami ya, kamu yang bengkokin. Jadi karena ada campur tangan manusia, maka disebut buatan. Tapi dia nggak kawin ya, cuman kamu taruhin ke bawah aja. Lanjutnya yang ketiga, mencangkok. Mencangkok itu kulit batang dikelupas, dibalut dengan tanah, dibungkus dengan sabut kelapa. Biasanya sering lihat ya kan kalau ini. Contohnya itu tanaman mangga. Jadi dikelupas dulu, dikasih tanah, terus dibungkus, bisa pakai sabut kelapa, bisa pakai plastik gitu ya. Lanjut, menyambung. Menyambung itu batang pohon satu dipotong lalu digabungkan dengan batang dari pohon yang lain. Tapi masih yang sejenis ya, kagak bisa kamu ya singkong digabungin sama mangga, ya nggak bisa aja. Maksudnya itu pohon mangga yang satu mau digabungin dengan pohon mangga yang satunya lagi. Tapi itu kegedean sih. Biasanya sih tanaman mawar sama singkong juga bisa. Singkong disambung. Contohnya nih, dipotong tengahnya terus disambung, baru dililit-lilit terus dikasih tanah. Lanjut, yang terakhir dengan menempel atau okulasi. Kata kunci dari menempel adalah menempelkan mata tunas pada tumbuhan lain, contohnya pada tanaman jeruk. Nih lihat, nanti yang suka keluar biasanya kalau nggak cangkok ya menempel ya. Kamu lihat pokoknya kalau menempel itu dia tetap sama-sama diiris. Cuman kalau menempel ini yang diiris yang ada tunasnya nih, ntar dia tumbuh. Ditempel yang ada tunasnya, itu dia. Ini yang secara vegetatif atau aseksual. Oke, lanjut lagi kita masuk ke yang reproduksi secara seksual alias kawin. Nama lainnya waktu SD disebut generatif. Kawin itu seperti di awal ibu kasih tahu, kawin itu berarti kan harus ada laki-laki sama perempuan, ya kan? Kalau pada tumbuhan laki-laki perempuannya ada di mana, Bu? Ada di bunga. Apakah semua tumbuhan mempunyai bunga? Tidak. Jawabannya tidak. Tidak semua tumbuhan mempunyai bunga. Jadi yang bisa melakukan reproduksi secara seksual atau kawin adalah tumbuhan yang memiliki bunga secara umum ya. Lanjut. Kalau pada bunga, diulang lagi itu pelajaran SD ya. Kalau pada bunga, benang sari itu menjadi sebagai alat reproduksi jantan atau laki-laki, dan kepala putik sebagai alat reproduksi betinanya. Ini gambarnya, gambar SD nih. Ini kepala sari, ini benang sari sebagai alat kelamin jantan, dan ini kepala putik sebagai alat kelamin betina. Ini bakal biji yang warna-warni itu namanya mahkota. Yang di bawah kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Setelah, ibu tanya dulu, kalau ada kepala sari sama putik, kalau kepala sari ketemu putik namanya apa kalau di bunga? Ayo. Nah, namanya adalah penyerbukan. Nah, ini penyerbukan. Kalau sudah nempel kepala sari di atas benang sari di atas kepala putik, maka akan terjadi penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, maka akan terjadi pembuahan. Nah,
Pembuahan ini Ibu tidak akan bahas sampai dalam-dalam banget, cuman intinya aja. Setelah terjadi penyerbukan dilanjutkan dengan pembuahan. Pembuahan itu ada dua yang penting. Yang pertama, inti generatif 1 nanti akan bertemu dengan sel telur atau ovum. Ini ada 3, dia mempunyai 3 inti. Yang inti generatif 1 akan bertemu dengan sel telur menghasilkan zigot, dan inti generatif 2 akan bertemu dengan yang tengah inti kandung lembaga sekunder, dia akan menjadi endosperma. Endosperma ini nanti yang akan jadi daging buah. Kalau yang ini akan jadi biji. Oke. Kamu boleh diulang videonya biar paham ya. Lanjut. Nah, penyerbukan itu adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik ya. Awas nanti kalau ada pertanyaan. Peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik disebut titik-titik. Jawabannya adalah penyerbukan. Penyerbukan ini bisa secara alami atau secara buatan. Lagi-lagi secara alami itu bisa dengan bantuan hewan. Pokoknya secara alam lah. Kalau buatan bantuan manusia otomatis. Berdasarkan perantaranya penyerbukan dibagi. Nah nih, kalau nggak kelihatan digedein sendiri ya. Penyerbukan dibagi yang pertama, anemogami. Ane, inget ya, ane aja. Kalau ane artinya angin. Ane, angin. Jadi penyerbukan yang dibantu oleh angin. Kalau angin kan berarti otomatis ciri-ciri tumbuhannya serbuk sarinya itu harus halus dan ringan. Kalau berat ya kagak bisa ke bawah angin kan, ya kan? Berarti ingetin besok keluar. Anemogami artinya angin. Yang kedua, hidrogami. Hidro diulang-ulang kelas 8. Hidro artinya air. Otomatis tumbuhannya yang hidup di air, ya nggak bisa lah di tanah dibantu sama air lagi kan. Nah, jadi yang hidup di air. Yang ketiga, zoidiogami. Zu. Ingat zoologi. Zoo itu kan kebun binatang. Berarti kalau zoidiogami yang dibantu oleh hewan. Hewannya ento itu serangga. Ento serangga. Ntar kamu apalin ya di rumah. Ornito burung, Chiroptero kelelawar, Malaco siput. Ento serangga, ornito burung, Chiroptero kelelawar, Malaco siput. Yang dibantu oleh serangga, ciri-cirinya warna bunganya pasti menarik. Jadi serangga ketarik, baru dia dan serbuk sarinya lengket. Kalau yang burung memiliki mahkota yang berbentuk trompet. Tahu kan yang bentuk trompet? Pokoknya yang panjang gitu deh bunganya. Terus kalau yang dibentuk kelelawar pasti bunganya mekar malam hari. Kalau yang dibantu siput biasanya letak bunganya tersembunyi. Yang terakhir antropogami. Antro artinya dibantu oleh manusia. Biasanya dalam satu pohon hanya terdapat jantan atau betina saja. Ingat, anemo angin, hidro air, zo hewan, ento serangga, ornito burung, Chiroptero kelelawar, Malaco siput, antropo manusia. Oke. Yang kedua, berdasarkan asal serbuk sarinya yang jatuh di kepala putik, penyerbukan dibagi. Nah, nih. Awas, hati-hati di sini. Kalau penyerbukan sendiri itu nama lainnya autogami. Autogami ini berarti tanamannya itu pada bunga itu sendiri. Jadilah ya ini. Kalau misalkan serangganya nemplok di sini nih, terus dia nemplok lagi ke sini. Berarti kan dia terjadi penyerbukannya pada bunga ini sendiri kan. Nah, kalau terjadi pada bunga ini sendiri itu disebut penyerbukan sendiri atau autogami. Terus yang kedua, geitonogami atau penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini kelihatan nggak bacanya? Lain bunga satu tanaman. Maksudnya apa ya? Kan kalau satu tanaman itu kan nggak mungkin bunganya cuma satu, kan bunganya ada banyak kan. Nah, karena bunganya ada banyak, nah nanti gini ceritanya. Misalkan serangga nempel di sini, serbuk sari yang ini, nah dia tapi nempel lagi ke sini ke kepala putik yang ini. Jadi satu tanaman tapi lain bunga.
itu namanya penyerbukan tetangga. Nama tetangga berarti masih satu komplek gitu lah ya. Anggap aja satu tanaman itu satu komplek. Terus yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang nama lainnya alogami. Alogami itu lihat tanaman lain tapi satu jenis. Misal ini bunganya pohon mangga yang atu. Pohon mangga kamu lah, ini bunga pohon mangga kamu. Ini bunga pohon mangga teman kamu. Nah, serangganya nemplok nih. Jadi masih bunganya kan beda tanaman, tapi masih satu jenis, masih sama-sama pohon mangga. Bisa ada tuh. Itu namanya penyerbukan silang. Satu jenis tapi kompleknya udah lain lah gitu dah istilahnya ya. Tanamannya satu jenis tapi bunganya beda. Bunganya di tempat yang beda. Terus yang terakhir penyerbukan bastar. Nah, ini yang lebih heboh lagi. Penyerbukan bastar dari gambarnya kamu udah tahu ya. Yang ini sama ini bunganya beda. Berarti dia lain bunga, lain tanaman, lain jenis. Tapi yang namanya hibridogami ini jarang sekali terjadi sih sebenarnya kalau yang bastar ini. Dia lain bunga, lain tanaman, lain jenis. Kayak pokoknya hanya terjadi sedikit saja kalau itu. Oke, untuk menyerbukan mudah-mudahan kamu mengerti. Kita lanjutkan dengan reproduksi tumbuhan gimnospermae berbiji terbuka. Ini nggak panjang ya tadi kok, tenang aja. Untuk tumbuhan berbiji terbuka, seperti biasa reproduksi itu ada dua, seksual atau generatif. Berarti secara kawin ya, berarti dia harus ada jantan, harus ada betina. Alat reproduksinya disebut strobilus. Ada strobilus jantan dan strobilus betina. Untuk yang secara aseksual atau vegetatif yang tidak kawin, dia contohnya di tanaman pakis haji dengan menggunakan tunas. Tunasnya namanya bulbil. Ingat, kalau tunas itu vegetatifnya, alami apa buatan? Jawabannya adalah kalau tunas berarti vegetatif secara alami. Ini gambarnya. Biasanya dia di tanaman pinus. Pinus tahu yang ada di puncak-puncak biasanya. Nah, ini bunganya. Itulah. Ini pinus dewasa, pinus muda, dan seterusnya. Dia siklus hidupnya kayak gini ya. Oke, itu untuk tumbuhan gimnospermae. Dah, lanjut ke yang terakhir. Reproduksi tumbuhan lumut dan paku. Ini dibarengin karena hampir mirip. Tumbuhan lumut dan paku tidak memiliki bunga. Dia nggak punya bunga. Jadi untuk reproduksinya dia menggunakan spora. Spora sebagai pengganti bunga pada tumbuhan lumut dan paku. Ingat tadi di depan. Tumbuhan dibagi 3, tumbuhan berbiji, lumut, dan paku. Kalau tumbuhan biji dia punya bunga. Kalau tumbuhan lumut dan paku dia nggak punya bunga, punyanya spora. Pergiliran atau siklus hidup tumbuhan lumut dan paku disebut metagenesis, di mana fase vegetatifnya, vegetatif berarti tidak kawin ya, vegetatifnya itu disebut fase sporofit. Nah, fase generatifnya disebut fase gametofit. Awas, vegetatif sama dengan sporofit, generatif sama dengan gametofit. Nah, ini contohnya. Yang nggak tahu lumut mana, paku mana nih. Lumut yang biasanya ada di batu lah, sering lihat kalau lumut ya. Kalau paku yang begini nih. Kalau ini kamu lihat di belakang daunnya, dia ada item-item namanya kotak spora. Nah, di situ ada item-item itu namanya sporanya. Nah, ini adalah metagenesis tumbuhan lumut dan paku. Hafalkan. Ingat, ibu ngomong cuma sekali. Bisa sih videonya diulang-ulang biar kamu ingat. Oke, perhatikan. Yang sebelah kiri, yang ini enggak ada namanya ya, ibu lupa. Kamu lihat aja lah. Ini kan paku, berarti ini tumbuhan paku ya. Yang ini tumbuhan lumut ya. Nah, ini metagenesis tumbuhan paku, ini metagenesis tumbuhan lumut. Kalau yang tumbuhan paku, lihat spora menjadi protalium. Protalium dibagi 2 menjadi antheridium. Antheridium menjadi spermatozoid. Ingat, spermatozoid berarti dia laki-laki perempuan. Jantan apa betina? Jantan ya, karena sperma. Nah, yang archegonium dia menjadi ovum, berarti ini adalah sebagai betinanya.
Sperma ketemu ovum jadi zigot. Zigot akan menghasilkan tumbuhan paku. Tumbuhan paku menghasilkan sporogonium. Sporogonium menghasilkan spora balik lagi ke atas. Jadi dia muter aja. Itu namanya siklus. Oke. Nah, yang jadi pertanyaannya besok adalah, bukan besok sih, nanti di terakhir. Kan tadi ada fase gametofit sama fase sporofit. Gamet itu artinya kelamin. Gametofit itu artinya kelamin. Berarti kalau fase gametofit, kelamin itu berarti dia yang kawin, yang ada gametnya. Berarti kalau yang ada gametnya yang kebelah dua, kan ini kan. Ini berarti fase gametofit pada tumbuhan paku adalah protalium. Ingat, gametofit itu yang kebelah dua. Oke, ya, kebelah dua. Nah, setelah kebelah dua, dia akan menjadi zigot, zigot menjadi tumbuhan paku. Nah, sporofitnya adalah tumbuhan paku itu sendiri. Ulang. Ingat-ingat. Fase gametofit tumbuhan paku adalah protalium. Fase sporofit tumbuhan paku adalah tumbuhan paku itu sendiri. Oke? Catat, awas. Yuk. Kita ke metagenesis tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dari spora menjadi protonema, menjadi tumbuhan lumut, baru terbagi dua. Ingat, kalau kebagi dua dia namanya fase apa ya? Fase gametofit. Berarti fase gametofit tumbuhan lumut adalah tumbuhan lumut itu sendiri. Terus ke bawah, berarti fase sporofitnya adalah sporogonium. Sporofit itu yang habis zigot, nah itu dia sporofit ya, sporogonium. Muter lagi begini. Oke, ibu ulang. Fase gametofit tumbuhan lumut adalah protalium. Fase gametofit tumbuhan ibu salah, sorry. Fase gametofit tumbuhan paku adalah protalium. Fase gametofit tumbuhan lumut adalah tumbuhan lumut itu sendiri. Ini dibalik nih. Fase sporofit tumbuhan paku adalah tumbuhan paku itu sendiri. Fase sporofit tumbuhan lumut adalah sporogonium. Mudah-mudahan kamu paham ya. Kalau nggak paham diulang lagi deh video ibu deh. Oke? Oke, selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa, belum selesai, ada lagi soal buat di-upload di e-learning. Jeng jeng. Silakan kamu kerjakan soalnya. Ini ada soal 1, 2, 3, 4, 5 doang, nggak pakai banyak. Semua jawaban ada di video. Silakan kamu ulang-ulang. Setelah kamu kerja, soalnya ditulis nggak bu? Tulis nggak ya? Ditulis kecuali nomor 3 nggak usah ditulis deh, kepanjangan banget soalnya. Ya, ditulis soalnya. Kerjakannya di buku khusus IPA, ibu nggak mau dicampur sama buku lain. Setelah kamu kerjakan, kamu foto, terus kalau fotonya lebih dari 3, kamu kolase dulu. Kolase itu dikotak-kotakin, jadi 3 foto jadi 1. Oke. Terus itu baru diupload di e-learning KI 3 bab reproduksi tumbuhan dan hewan. Mudah-mudahan pada paham ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari ibu. Semoga semuanya paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.